Menuangkan gagasan dalam pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, saat ini masih pandemi COVID-19. Oleh karena itu, patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, tetap memakai masker, dan sering mencuci tangan. Anakku yang berbahagia, tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan kalian mampu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, baik tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Perhatikan tayangan video berikut, lalu amati dengan seksama pemilihan topik, pesan, diksi, pilihan kata yang tepat, pikiran dan pendapat yang disampaikan sang pembicara sehingga mudah dipahami banyak orang. 2. Amati pula bagaimana kemampuan pembicara dalam memikat, menarik, dan memengaruhi pendengarnya melalui vokal, suaranya yang lantang, diikuti mimik, gerak-gerik anggota tubuh, dan raut muka. Ini adalah cuplikan dari keseluruhan pembicaraan. Kalian bisa menyaksikannya pada alamat situs yang tertera pada tayangan ini. Seorang Perdana Menteri Perempuan Margaret Thatcher pernah mengatakan, "Watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi actions. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus, dia akan menjadi habit, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Ditanya perubahan terbesar dimulai dari mana? Dimulai dari mindset kita sendiri. Jangan salahkan mereka yang membiasakan dirinya satu hari minimal 1 juz atau satu hari minimal 1 halaman Al-Quran, terbiasa menjadi habit, menjadi karakter. Kalau belum baca Quran rasanya belum lengkap. Alhasil takdir mereka menjadi hafiz-hafizah. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Jangan salahkan mereka yang dari kecil terbiasa melihat kesempatan, kemudian melihat bagaimana kesempatan itu bisa dimonetize, diuangkan, menjadi habit, menjadi karakter, selalu melihat peluang di tengah situasi sekarang. Alhasil mereka menjadi pengusaha, entrepreneur. Pertanyaannya, selama ini mindset kita diisi dengan nutrisi seperti apa? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita serap? Bagaimana habits kita akan terbentuk dan arahnya akan ke sana. Setelah kita memperhatikan tayangan video tadi, kita bisa melihat bagaimana sang pembicara dapat memengaruhi para pendengarnya. Bagi seorang orator ulung, berpidato atau berorasi merupakan kegiatan sangat menyenangkan. Melalui aktivitas orasi yang dilakukannya, mereka mampu menyampaikan pendapat dan gagasan dengan cara yang menarik, bahkan mampu memengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar dengan bahasa dan penampilan yang memikat. Kamu bisa menjadi seorang orator ulung apabila rajin berlatih. Agar dapat menyusun teks pidato persuasi dengan baik, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Pertama, memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Usahakan kamu memilih dan menentukan topik yang benar-benar kamu kuasai
agar kamu tidak kehabisan bahan untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh. Menentukan tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif memiliki tujuan menyampaikan pendapat, pandangan, gagasan, atau pesan dengan alasan yang kuat dan meyakinkan, sehingga mampu memengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar sesuai dengan topik dan isi pidato. Dengan tujuan yang jelas, kamu dapat menentukan arah tulisan agar tidak menyimpang dan salah arah. Mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan. Data, baik berupa fakta, contoh, bukti maupun pendapat pakar, perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya agar teks pidato persuasif benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga mampu memengaruhi, membujuk atau mengajak pendengar sesuai dengan topik pidato. Kalian bisa melihat contoh-contoh teks pidato pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Penyusunan teks pidato pun harus memperhatikan cara menyusun kerangka pidato. Setelah topik, tujuan, dan data, langkah selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah menyusun kerangka pidato. Kerangka tulisan dimaksudkan sebagai acuan pengembangan ide, sehingga tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusun. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar teks pidato persuasif dapat tersusun secara runtut dan sistematis. Terakhir, pembahasan dengan pengembangan kerangka pidato. Berdasarkan kerangka pidato yang telah disusun, kamu dapat mulai melangkah untuk mengembangkannya menjadi teks pidato persuasif yang utuh dan lengkap. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pengorganisasian pesan. Timbulkan perhatian sehingga halayak memiliki perasaan yang sama tentang masalah yang sedang dihadapi. Bangkitkan minat dan jelaskan tentang pentingnya masalah dengan menghubungkan pada peristiwa yang terjadi. Kemukakan berbagai argumentasi, alasan, fakta, data, dan pemecahan masalah. 4. Dalam pengorganisasian pesan ini, yakinkan halayak dengan memberikan bukti-bukti pendukung untuk argumen kita dan pemecahan masalah yang disampaikan. Apabila arah tindakan yang diusulkan telah terbukti paling baik, tegaskan kembali pesan tersebut dalam bentuk suatu simpulan singkat. Terakhir, tunjukkan secara jelas berupa ajakan tindakan yang harus dilakukan pendengar. Ada 3 cara memersuasi. Pertama, pendekatan etika atau etos. Komunikasi dengan menyentuh hati dan meyakinkan audiensi lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Cara memersuasi kedua melalui pendekatan emosi atau patos. Pendekatan ini menggunakan komunikasi dengan cara menyentuh perasaan audiensi, membakar semangatnya atau membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Dan cara memersuasi ketiga melalui pendekatan logika atau logos. Komunikasi dengan memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Membuka dan menutup pidato secara menarik. Cara membuka pidato secara menarik, kalian dapat langsung menyebutkan pokok persoalan atau menghubungkan dengan peristiwa mutakhir, menghubungkan dengan peristiwa yang sedang diperingati, atau berkaitan dengan tempat berpidato, sesuai dengan emosi halayak, berkaitan dengan sejarah, pujian atas prestasi yang diraih, memulai dengan pernyataan yang mengejutkan, menceritakan pengalaman pribadi, atau mengisahkan cerita faktual dan fiksi. Cara menutup pidato secara menarik bisa dilakukan dengan menyimpulkan topik pembicaraan, menyatakan kembali gagasan utama dengan kalimat yang berbeda, mendorong halayak untuk bertindak,
menyampaikan kutipan saja, kitab suci, peribahasa, atau ucapan para ahli, menghargai halayak, dan membuat pernyataan yang humoris. Setelah kalian mampu membuat teks atau menuangkan gagasan dalam pidato dalam bentuk tulis, maka bagaimanakah tampil berpidato? Pertama, awalilah dengan senyum dan tarikan napas yang cukup, kemudian keluarkan kata pertama dengan nada meyakinkan. 2. Setelah menyampaikan salam pembuka, sapalah pendengar dengan salam hormat. 3. Janganlah menampakkan kegugupan. Jika kamu berdiri di belakang mimbar, kamu dapat memegang sisi mimbar untuk mengurangi kegugupan. 4. Berdirilah dengan wibawa dan percaya diri agar pendengar merasa yakin dengan apa yang kamu sampaikan. 5. Mampu mengontrol tekanan suara atau intonasi dan kejelasan dalam melafalkan kata, artikulasi. 6. Memperhatikan waktu yang disediakan, jangan terburu-buru atau bertele-tele. 7. Menutup dengan salam. Agar kalian mahir atau mampu menuangkan gagasan dalam pidato, lakukan tugas berikut. Pertama, susunlah teks pidato yang bertema pandemi COVID-19. 2. Buatlah kerangka karangan dari tema tersebut. 3. Kumpulkan bahan pidato dari berbagai sumber agar isi pidato meyakinkan. Kalian harus banyak membaca baik artikel di internet maupun buku-buku sumber. 4. Kembangkan kerangka karangan menjadi teks pidato dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks pidato. Baik struktur maupun ciri kebahasaan teks pidato sudah kita pelajari bersama. 5. Setelah selesai, lakukan penyuntingan untuk memperbaiki kalimat yang tidak efektif atau kesalahan ejaan. Dan terakhir, sampaikanlah teks pidato persuasif yang telah disusun secara lisan dengan lafal, intonasi, dan penghayatan yang tepat. Sikap kritis terhadap suatu masalah atau berbagai hal yang terjadi di sekitar kita merupakan modal yang dibutuhkan untuk dapat menulis dan menyusun teks pidato. Hal tersebut akan membuat lebih kreatif dalam memilih dan menentukan topik untuk dijadikan bahan menulis teks. Selain sikap kritis dalam menuangkan pikiran atau gagasan ke dalam bentuk teks pidato, dibutuhkan pula sikap tanggung jawab. Dalam hal ini, orator bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi, data, dan fakta yang hendak disampaikan kepada pendengar. Sikap kritis, kreatif, dan tanggung jawab sebaiknya kita miliki agar dapat menulis dan menyusun teks pidato dengan baik. Alhamdulillah, kita sama-sama telah mempelajari materi menuangkan gagasan dalam pidato. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilau warzuqna tinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.